Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di video ini saya akan berbagi cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada banyak cara untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tapi pada video ini saya hanya akan mengupas satu cara, yaitu menggunakan metode uang dan utang. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Kita lihat soal nomor 1, 18 dikurang 49. 18 dikurang 49. Apabila pada pengurangan biasa, mungkin kalian akan menyatakan 18 tidak bisa dikurang 49. Kenapa? Karena 18 itu nilainya kurang dari 49. Nah, tapi pada bilangan bulat yang seperti ini masih bisa kita operasikan, masih bisa kita selesaikan dengan menerapkan metode uang dan utang. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita lihat tanda pengikut di depan bilangan. Misalnya di depan 18 itu tidak ada tanda. Sementara di depan 49 itu diikuti oleh tanda negatif. Nah, apabila diikuti tanda negatif, maka dia diasumsikan sebagai utang. Sementara apabila tidak ada tanda di depannya, artinya dia adalah bilangan positif. Jadi bilangan positif itu bisa dituliskan tanda positifnya, bisa juga tidak. Tapi umumnya apabila di depan seperti 18, maka tanda positif tidak dituliskan. Jika dia bilangan positif, maka dia diasumsikan sebagai uang. Nah, dari kondisi ini kita mendapatkan sebuah pernyataan ada uang 18, jadi uangnya 18 yang dinyatakan sebagai uang, dan utang 49. Uang 18 sementara utangnya 49. Mana yang lebih banyak? Banyak uang apa banyak utang? Uang 18, utang 49. Tentu saja utangnya lebih banyak. Keberadaan uang digunakan untuk membayar utang. Jika utang 49 dibayar dengan uang 18, apakah lunas? Tentu saja belum. Jadi masih menyisakan utang. Jika masih menyisakan utang, maka hasil operasi kita beri tanda negatif. Kita tuliskan terlebih dahulu negatifnya supaya ingat dan tidak ketinggalan. Lalu sisa berapa utangnya? Tadi utangnya ada 49. Utang 49 dibayar 18. Tinggal kita kurangkan dengan operasi pengurangan bersusun seperti yang telah kalian pelajari pada video sebelumnya. 9 dikurang 8, 1, kemudian 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, inilah hasil operasinya, negatif 31. Jadi 18 dikurang 49 hasilnya adalah negatif 31. Agar lebih paham dengan metode uang dan utang ini, kita coba lanjut ke contoh soal yang kedua. Negatif 45 dikurang 124. Ingat, kita periksa dulu apakah dia termasuk uang atau utang. Kita cek, di depan 45 ada tanda negatif. Jadi penentu dia uang atau utang adalah tanda yang mengikuti di depan bilangan itu. Di depan 45 ada tanda negatif. Berarti 45 ini adalah utang. Sekarang kita periksa lagi 124. Ternyata tanda di depannya juga negatif. Lalu kalau tanda di depannya negatif apa artinya? Artinya dia juga termasuk utang. Jadi di sini tidak ada uang, semuanya adalah utang. Lalu bagaimana? Ada utang 45. Udah ada nih utang 45. Ada lagi utang 124. Ada utang 45, utang lagi 124. Bagaimana? Apakah utangnya lunas? Tentu saja belum, karena udah punya utang, ngutang lagi. Berarti hasilnya adalah utang. Kalau utang tandanya negatif. Ingat, kita tuliskan tanda hasilnya dulu.
negatif. Lalu berapa hutangnya? Bagaimana dengan hutang? Udah punya hutang 45, utang lagi 124. Kita pikirkan, berarti utangnya bertambah. Tinggal kita tambahkan saja, 124 ditambah 45. Kita tambahkan, 4 ditambah 5, 9, 2 ditambah 4, 6, 1. Berarti inilah jawabannya, 169 negatif. Jadi negatif 45 dikurang 124 hasilnya adalah negatif 169. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Negatif 342 ditambah 241. Caranya masih sama. Kita cek mana yang uang dan mana yang utang. Kita lihat tanda di depannya. 342 berarti utang karena di depannya diikuti oleh tanda negatif. Kemudian 241. Tandanya positif. Kalau positif berarti dia uang. Jangan sampai tertukar ya. Negatif utang, positif adalah uang. Sekarang kita baca dengan utang dan uang. Utang 342, uang 241. Jika utangnya 342 tetapi dia punya uang 241, uang digunakan untuk membayar hutang. Apakah lunas hutangnya? Tidak, karena hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Jadi hasil operasinya masih negatif. Lalu kalau utang 342 dibayar 241. Bagaimana? Berapa sisa utangnya? Tinggal kita kurangkan. 342 dikurang 241. Kita kurangkan sama-sama. Jadi penentu di sini apakah dikurang atau ditambah? Jadi dia tidak selalu dikurang ya, tergantung kondisinya. Bisa jadi dia ditambah, bisa jadi dia dikurang. Jadi dilihat konteks dari soalnya. 2 dikurang 1, 1, 0, kemudian di sini 1. Negatif 101. Jadi negatif 342 ditambah 241 adalah negatif 101. Kita lanjut soal yang keempat. Negatif 27 ditambah 65. Nah, negatif 27 tambah 65. Ayo, 27 ini termasuk uang atau utang? Iya, betul sekali, dia termasuk utang karena ada tanda negatif di depan. Bagaimana dengan 65, uang atau utang? Betul sekali, jadi 65 ini termasuk uang karena di depannya menggunakan tanda positif. Lalu sekarang kita akan menghitung hasil operasi hitung. Utang 27, uang 65. Mana yang banyak? Lebih banyak uang atau lebih banyak hutang? Lebih banyak uang. Kalau uangnya lebih banyak, apakah utangnya lunas atau terbayar? Iya, tentu saja, karena uangnya lebih banyak maka utangnya terbayar lunas. Bahkan ada uang lebih, jadi dia tidak lagi punya hutang. Kalau tidak punya hutang, hasilnya adalah positif. Positif. Kalau positif, tanda positif tidak perlu dituliskan. Kalau negatif kita harus tuliskan, tetapi apabila positif kita tidak perlu menuliskan. Lalu berapa? Jika uang 65 dibayarkan ke hutang 27, tinggal kita kurangkan. Uang 65, utang 27. Sekarang kita kurangkan. 5 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjam sehingga menjadi 15. 15 dikurang 7, 8. Dipinjam 1 sisa 5, 5 dikurang 2, 3. Jadi uangnya ada 38. Dia tidak menggunakan tanda negatif karena hasil operasi hitungnya adalah positif. Karena dari utang 27 dia punya uang 65. Jadi dia tidak lagi memiliki utang sehingga hasilnya adalah 38. Jadi hasil dari negatif 27 ditambah 65 adalah 38. Kita lanjut soal kelima. Negatif 8 ditambah negatif 17.
Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, jangan terburu-buru memisalkan sebagai uang dan utang. Hati-hati, ada bentuk khusus dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi yang harus kalian amati adalah tanda berdekatan. Apa itu dua tanda berdekatan? Tanda berdekatan itu seperti ini, seperti dua tanda ini. Jadi seharusnya seperti soal-soal sebelumnya, angka, notasi, angka. Angka, notasi, angka. Kemudian notasi, angka, notasi, angka. Selang-seling ya. Notasi, angka, notasi, angka. Notasi, angka, notasi, angka. Sementara pada bentuk ini, notasi, angka, notasi, notasi lagi. Harusnya setelah notasi adalah angka. Nah, apabila notasi artinya dua tanda itu berdekatan. Maka caranya adalah selesaikan dulu dua tanda berdekatan. Dua tanda berdekatan di sini tandanya adalah positif dan negatif. Jika positif berdekatan dengan negatif, maka kita ubah menjadi negatif. Kemudian angkanya kita turunkan 17, kita tuliskan ulang. Jadi dua tanda ini, tanda positif dan tanda negatif, kita ubah menjadi satu tanda saja, menjadi negatif satu tanda. Jadi tanda ini tidak kita tuliskan lagi. Kita tuliskan yang belum dituliskan, 17 belum kita tuliskan. Kemudian negatif 8 belum kita tuliskan ulang. Nah, sekarang bentuknya sudah sesuai. Notasi, angka, notasi, angka. Kalau bentuknya sudah seperti itu, maka kita bisa menggunakan uang dan utang seperti yang kita gunakan tadi. Negatif 8. Negatif 8 artinya utang 8. Kemudian negatif 17 artinya utang 17. Ingat ya, ada tanda negatif. Apabila di depannya menggunakan tanda negatif, maka dia termasuk utang. Udah punya utang 8 nih, punya lagi utang 17. Bagaimana dengan utangnya? Udah ada utang 8, utang lagi 17, ya utangnya nambah dong ya. Tinggal kita tambahkan 17 ditambah 8. Nah, jadi perhatikan, kalau beberapa kali operasi tadi kita di sini menggunakan tanda kurang, pada operasi ini kita menggunakan tanda tambah. Jadi semuanya tergantung konteks soal ya. Utang udah ada utang lagi otomatis nambah dong. Maka di sini tambah. Jadi kalian perhatikan di sini tidak baku, tidak selalu dikurang dan tidak selalu ditambah. Sesuaikan dengan konteksnya. Yuk, mari kita tambahkan. 7 ditambah 8, 15, simpan 1, 2. Utang ditambah utang, maka hasilnya masih utang. Utangnya tidak terbayar, utangnya menjadi 25. Jadi untuk soal nomor 5, negatif 8 ditambah negatif 17, hasilnya adalah negatif 25. Kita lanjut soal ke-6. 500 dikurang negatif 45. Nah, ini mirip seperti pada soal kelima tadi. Ada dua tanda berdekatan, makanya dia diberi kurung. Biasanya ada penandanya dikasih kurung karena menghindari dua tanda berdekatan. Jadi jika menulis 500 dikurang negatif 45, kita tidak menuliskan seperti ini. Supaya menghindari rancu, maka biasanya diberi tanda kurung. Nah, ada dua tanda berdekatan, maka diberi tanda kurung seperti itu ya. Untuk kalian ketahui. Baik, langsung kita lanjut. 500 dikurang negatif 45. Terlebih dahulu kita selesaikan dua tanda berdekatan. Jika tadi tanda positif dan tanda negatif seperti di soal nomor 5 berdekatan, tandanya berubah menjadi negatif. Nah, apabila tandanya negatif berdekatan dengan negatif, maka menjadi positif. Jadi dua tanda itu berubah menjadi positif. Kemudian yang belum kita tuliskan di bawahnya sesuai posisi masing-masing. Di sini ada 500. Jadinya posisinya 500 ditambah 45. Berapa kali 500 ditambah 45? 545. Kalian boleh menjumlahkan dengan cara bersusun ya. Jadi 500 dikurang negatif 45, hasilnya adalah 545. Soal terakhir, negatif 6 dikurang negatif 44.
Contoh soal terakhir ya. Di sini sama, ada dua tanda berdekatan. Jadi setiap ada tanda berdekatan, maka kita selesaikan dulu dua tanda berdekatan. Dua tanda ini sama-sama negatif. Jika negatif bertemu negatif, jadinya apa tadi ya? Positif. Kita tuliskan di sini 44. Dan ada negatif 6. Dua tanda ini tidak lagi kita tuliskan karena dua tanda itu telah berubah menjadi satu tanda, yaitu tambah. Sekarang kita selesaikan. Negatif 6 tambah 44. Nah, melibatkan bilangan bulat nih. Kita gunakan seperti tadi, uang dan utang. Negatif 6 artinya apa? Iya, betul sekali, utang. Kemudian positif 4. Ingat, dia menggunakan tanda positif di depan, berarti dia adalah uang. 44 ini adalah uang. Utangnya 6, uangnya 44. Ayo, banyakkan uang apa banyakkan utang? Banyak uangnya. Kalau gitu hasil operasi hitungnya apakah masih menyisakan utang? Tentu saja tidak, karena uangnya banyak. Utangnya pasti akan lunas. Hasilnya positif. Tapi ingat, positif tidak perlu kita tuliskan. Utang 6, uang 44. Berapakah sisanya? Maka uang 44 digunakan untuk membayar utang sebanyak 6. Artinya kita kurangkan 4 dikurang 6 tidak bisa, pinjam 1 menjadi 14 dikurang 6 8. Ini udah dipinjam 1, sisa 3 ya. 38. Hasilnya positif. Nah, baik, seperti itu caranya. Jadi negatif 6 dikurang negatif 44 adalah 38. Demikian cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika kalian masih kurang memahaminya, kalian boleh tonton ulang dari awal sampai habis video ini. Jika kalian tonton dengan sambil memahami, memperhatikan baik-baik caranya step by step, langkah demi langkah, insya Allah kalian akan bisa memahaminya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.